Ini ya, ini kan kalau saya baca-baca kan kota Surabaya kan adalah kota pahlawan, bener nggak? Kota pahlawan. Tapi kok semangat dan antusiasnya kok tidak mencerminkan seorang pahlawan ya? Wah. Nah, mungkin boleh nih rekan-rekan, ketika saya menyapa lagi dengan sapaan selamat pagi, kita tunjukkan semangat dan antusiasnya kita sebagai seorang pahlawan nih. Bahwa kita adalah warga-warga kota Surabaya. Nah, mungkin boleh ya setelah ini kita tunjukkan semangat kita yang sangat luar biasa bahwa kita adalah orang-orang Surabaya yang sangat luar biasa nih. Jadi kalau misal saya menyapanya dengan selamat pagi, dijawabnya dengan antusias pagi, yes. Siap? Siap rekan-rekan? Oke, 1, 2, 3, selamat pagi. Oke, sekali lagi, selamat pagi. Oke, beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Anda semuanya. Nah, rekan-rekan, menariknya bahwa di event kali ini kita tidak hanya secara onset, tapi kita pun juga secara hybrid. Jadi ada live zoom-nya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan kerja Anda yang masih belum bergabung, bisa juga diarahkan mungkin untuk memasuki zoom yang ada. Dan juga saya tak lupa untuk menyapa rekan-rekan yang ada di zoom. Halo, selamat pagi rekan-rekan yang ada di dalam zoom. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Nah, rekan-rekan mungkin yang onsite, yang mungkin kursinya yang di depan masih kosong, mungkin boleh nih untuk segera diisi nih, karena biasanya nih rekan-rekan ya, posisi kursi, posisi duduk adalah menentukan prestasi gitu ya. Jadi kalau misal siapa nih yang mau ingin cepat Royal Crown, nah langsung nih bisa segera duduk di depan. Tapi kok nggak ada nih yang duduk di depan nih? Wah, kayaknya belum ada perpindahan nih. Oke, nah mungkin boleh ya rekan-rekan ya yang mungkin Pak Zeki kok duduk di belakang sendirian, tidak mau maju ke depan, Pak? Oke. Nah, mungkin boleh Kak, silakan. Nah, ini calon-calon Royal Crown ini ya. Amin. Oke, luar biasa. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang di dalam Zoom juga jangan lupa ya untuk kita menyalakan kamera nih. Kenapa? Karena kalau misal kita menyalakan kamera, otomatis kita akan bisa lebih fokus nih untuk mengikuti sesi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oke. Nah, rekan-rekan, seperti biasa, sebelum kita memulai sesi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, kita pemanasan terlebih dahulu yuk. Nah, ini ada pemanasannya ya, biar kita bisa semakin fokus nih untuk mengikuti sesinya nih. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang pernah mendengar ini ya, permainan one clap, two clap, three clap. Wah, udah sering banget ya pasti ya. Nah, mungkin bagi yang di dalam Zoom, bisa juga untuk mengikutinya juga ya. Jadi kalau semisal, oh ya ini mungkin saya mengingatkan lagi bahwa yang ada di dalam Zoom kalau misal tidak berhalangan boleh banget ya untuk open cam nih rekan-rekan. Wah, ini kok sepertinya belum ada ya. Ini saya bisa melihatnya loh ini. Ini kalau nggak ada yang open cam 20%, 30% nggak akan dimulai nih sesinya nih. Wah, ini oke, thank you banget Kak Fani, thank you Cemelisa. Wah, ayo nih rekan-rekan. Wah, thank you Kak Stefani. Ayo rekan-rekan, kita yang tidak berhalangan bisa untuk open cam ya. Oke. Nah, oke, sambil menunggu rekan-rekan yang open cam, kita langsung aja ya mulai pemanasnya nih rekan-rekan, one clap. Jadi kalau Paulus mengatakan one clap, berarti tepuknya berapa kali? 1 kali. Oke, kalau two clap berarti berapa kali? 2 kali. Kalau three clap berarti 3 kali. Nah, kalau three clap yang pertama berarti 1, 2, 3, yes. Kirinya yes ya. Nah, kalau three clap yang kedua berarti 1, 2, 3, yes. Nah, kalau three clap yang ketiga berarti 1, 2, 3, yes, yes, yes. Oke? Ada yang bingung rekan-rekan? Kok sepertinya tidak ada yang menjawab ya? Ini jelas atau bablas ini? Jelas ya? Oke. Nah, oke rekan-rekan, sekarang kita mulai dulu ya untuk pemanasannya ya. Yang di Zoom juga boleh nih untuk kita ikutan one clap, two clap, dan juga three clap nih. Oke, siap? One clap, two clap. Bentar, ini kok sepertinya kurang antusias ya. Kita mungkin boleh sambil berdiri nih ya, biar semakin semangat nih. Yo. Ini ada 2 kubu nih, kubu yang sebelah kiri, sebelah kanan. Ini jangan mau kalah ini ya. Ini Cenita 50, Cenita start dengan 50. Wah, ada Ko Alex. Oke, ini jangan mau kalah ya semangatnya ya. Oke, siap. One clap. One clap. One clap. Two clap. Two clap. Three clap. Three clap. Bentar. Ini kok salah ya? Three clap 2 kali berarti 1, 2, 3. Yes gitu. Yesnya 2 kali rekan-rekan ya. Ya ini
Kita ulangi lagi ya. Oke, siap. One clap. Two clap. Kok kurang semangat ya? Sekali lagi, two clap. Three clap. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangannya sangat luar biasa untuk Anda semuanya. Oke, silakan duduk rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, tentunya di sini perkenalkan, di sini saya Paulus yang nantinya akan menemani Anda di awal sesi dan juga di penghujung sesi. Dan tentunya rekan-rekan, di sini saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Anda semuanya, karena Paulus yakin bahwa Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ya, ini kan jam-jam rawan rekan-rekan ya, yang gimana sebenarnya kita bisa menghabiskan waktu kita mungkin untuk ya main game, nonton drakor, atau mungkin untuk Netflix atau apapun lah. Tapi rekan-rekan di sini memilih untuk datang nih ke kantor dan juga mengikuti Zoom untuk kita bisa belajar bersama-sama dengan mentor kita yang sangat luar biasa. Nah rekan-rekan, tentunya di sesi yang bertemakan tentang choice now or never, yang nantinya akan dibahas dengan detail dari mentor kita yang sangat luar biasa. Pastinya rekan-rekan kita akan mendapatkan sebuah sharing yang pastinya akan bisa bermanfaat bagi bisnis kita atau bagi pengembangan diri kita rekan-rekan. Nah rekan-rekan, sebelum saya memanggil mentor saya yang sangat luar biasa, yuk nih kita siapkan catatan kita siapkan alat tulis kita. Mungkin yang di Zoom juga boleh ya untuk menyiapkan alat tulisnya serta menyiapkan catatannya, karena pastinya kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa rekan-rekan. Oke. Nah, baik rekan-rekan, tentunya di sesi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini akan dibawakan oleh seorang mentor kita yang sangat luar biasa. Beliau rekan-rekan telah menjalankan bisnis ini selama puluhan tahun, dan beliau memulai bisnis ini pada saat mahasiswa rekan-rekan. Dan menariknya rekan-rekan, berkat kerja keras beliau, berkat dedikasi beliau, berkat integritas beliau, beliau pun telah mendapatkan pencapaian yang sangat luar biasa dalam bisnis ini. Bahkan rekan-rekan, beliau pun juga menjadi salah satu trainer atau motivator di perusahaan-perusahaan besar. Dan beliau sekali membawakan sesi bisa mencapai 60 bahkan sampai 80 juta per sesinya rekan-rekan. Nah, sedangkan kita di hari ini bisa mendapatkan ilmu dari beliau secara gratis rekan-rekan. Ini adalah salah satu privilege yang sangat luar biasa. Rekan-rekan, kita bisa melihat pencapaian beliau sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu stakeholder dari HDI. Beliau pun juga salah satu trip winner, pemenang dari trip. Dan beliau pun juga multi winner, public speaker. Dan rekan-rekan, saya mengajak Anda untuk kita bangkit berdiri, untuk kita menyambut mentor kita yang sangat luar biasa rekan-rekan, our leader, Welcome Indonesia, Mr. Nugroho. Oke, terima kasih Paulus. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Oke, tepuk tangan dulu yang terbaik ya buat Anda semuanya. Silakan duduk kembali. Lus, sini Lus. Saya izin buka masker ya, tapi kita agak jauh ya. Lus, ini judulnya kan ngomong-ngomong tentang pilihan ya Lus ya. Oke, Lus langsung tanya jelas saja. Kamu cowok normal nggak? Normal aku. Pilih cowok atau cewek? Cewek aku. Pintar. Kamu kalau pilih cewek itu pilih yang rambut panjang atau pendek? Panjang sih kok. Panjang. Yang panjang siapa ya? Pilih yang pendek atau tinggi Lus? Yang pas sama Paulus aja lah. Ayo silakan diukur kalau gitu ya. Silakan diukur. Terus kemudian langsing kurus atau yang semok, sehat dan montok gitu ya? Bahaya ini kok. Yang ideal aja kok. Ideal? Gak ada pilihan ideal. Saya yang buat pilihan. Oke, kurus, langsing atau yang semok gitu? Langsing aja kok. Langsing. Langsung nggak mau ya? Oke, ya dah. Yang kaya atau yang nggak punya uang, Lus? Waduh. Loh, gak apa-apa Taya. Saya interview Paulus kan sekarang karena judulnya kan tentang pilihan kan gitu kan ya. Oke, gimana Lus? Aduh, keringetan semua. Nita, tolong diambilin tisu. Keringetan semua langsung. Susah banget kok ini pertanyaannya. Susah banget. Oh enggak, tinggal ngomong kok ya toh. Enggak apa-apa. Yang sederhana aja lah kok. Sederhana, oke. Ini bijaksana banget ini. Jawaban yang berbeda kalau Jackie yang dipanggil pasti.
Ya, terus tapi yang pasti kalau kamu pribadi kamu memilih untuk masa depan atau hari ini? Masa depanku. Masa depan. Tepuk tangan dulu ya buat Paulus. Oke. Terus kamu mau pilih jadi Diamond atau Royal Crown? Royal Crown lah aku. Royal Crown. Oke. Pilih naik motor atau mobil? Mobilku. Mobil. Gimana? Ada yang tertarik sama cowok satu ini? Kriteria semua dia udah ungkap, betul ya? Dan dia pun akan bekerja keras untuk membuat mobil impiannya tercapai gitu ya. Amin, amin. Betul ya. Tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah sendiri, oke. Jaminan mutu ya. Siapa yang mau milih Paulus boleh nanti lewat saya ya. Pajak barang mewah 35%. Oke, terima kasih Paulus. Tepuk tangan dulu ya buat Paulus. Oke. Nah, saya memang buat hal yang sederhana, teman-teman, supaya Anda tahu bahwa ada satu aset terbesar yang kita miliki dalam hidup yang sering kali nggak pernah digunakan. Apa itu? Kemerdekaan atau kebebasan untuk memilih. Saya ulangi, aset terbesar yang kita miliki itu adalah kemerdekaan untuk memilih. Tetapi apa yang terjadi hari ini, banyak dari kita yang takut untuk membuat pilihan dan bahkan sering kali membuat pilihannya pun salah. Makanya lihat di sana, every choice you make makes you. Apa artinya? Setiap pilihan yang kamu buat hari ini, itulah yang membentuk Anda saat ini. Setuju nggak teman-teman? Ya, saya kasih contoh misalkan, saya mengingat 25 tahun yang lalu diri saya. Apa yang terjadi pada saya adalah saya nggak punya teman. Saya nggak punya sama sekali daftar nama yang bisa saya prospek awal pertama di HDI. Dan ternyata itu menjadikan saya orang yang nggak punya kenalan, nggak punya daftar nama. Apa? Karena pilihan saya yang salah terinspirasi film Meteor Garden, tahu itu? Ya. Oke, saya tuh terinspirasi sama yang tokohnya siapa tuh? Nah, Tau Mingsley itu ya. Kalau orang Surabaya tahu Mingsley ya. Tahu Mingsley itu ya, tahu. Pikiran saya, wah cowok ini keren, betul ya. Wah, cool gitu ya. Wah, orang itu nggak banyak ngomong gitu ya, tapi keren gitu ya. Tapi masalahnya saya tuh menjadikan tokoh idola itu salah. Lah yang sana kaya, punya banyak uang, yang ini kere gitu ya toh. Kere sok cool gitu ya toh. Sama orang nggak ramah, sama orang seenaknya sendiri. Tahu apa yang terjadi kemudian? Pilihan saya itulah yang membuat saya akhirnya nggak pernah memiliki teman atau relasi yang baik. Kenapa? Karena saya kalau ketemu sama orang mukanya selalu masam. Kalau saya ketemu sama orang, tatapan saya itu nggak enak. Tatapannya nggak ada ramanya sama sekali. Ya seperti tatapan Anda ke saya sekarang gitu loh. Yang baru pertama ketemu. Ya toh, tatapan gini kan yo. Itulah saya dulu. Jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Nah saya kesan pertamanya bukan menggoda, kesan pertama begitu bencekno gitu ya. Mohon maaf yang di Zoom ya, sedikit banyak bahasa Jawa karena ini lagi di Surabaya, oke? Jadi mohon maaf. Tapi saya terjemahkan. Nah itulah yang membuat saya kesan pertama begitu bencekno, selanjutnya terserah kamu, betul kan? Gak ada yang mau berteman dengan saya. Coba lihat, every choice you make makes you. Betul nggak hari ini? Kalau Anda membuat sebuah pilihan, mandi 2 hari sekali misalkan, betul ya? Laundry baju 3 hari sekali baru laundry, baru diganti, betul ya? Terus kemudian jarang sikat gigi, terus Anda lakukan berulang kali. Every choice you make makes you. Berarti Anda akan menjadi orang apa? Halo? Kalau melakukan itu terus apa? Hasilnya apa? Itu tuh apa? Halo, itu tuh apa? Jorok atau bersihan? Ya, jorkir, jolok sekali gitu kan ya. Kenapa? Ya karena semua pilihan yang saya ambil, jarang gosok gigi, jarang laundry baju, jarang untuk mandi, betul ya. Semua pilihan yang saya ambil itu adalah mengakibatkan diri saya sekarang. Masalahnya, yang kita pilih sehari-hari itu bukan cuma hanya masalah fisik, bukan cuma masalah kebersihan badan, setuju nggak? Apa yang Anda konsumsi atau makan menentukan diri Anda hari ini nggak? Halo? Sehat enggaknya menentukan nggak? Kenapa orang itu kok akhirnya badannya nggak sehat? Apakah karena kutukan dari Tuhan? Wah, orang itu kok penyakitan, kasihannya memang dia terlahir dengan kutukan banyak penyakit. Enggak lah ya.
Betul. Siapa yang memilih tiap hari makan nggak sehat? Dia sendiri, betul kan ya? Pulang dari sini, wah rasanya ya toh soto babat dan paru ini enak, betul kan ya? Ditambah lagi otak-otak, gitu kan ya? Wah enak banget ya toh. Makanlah terus yang enak-enak itu, betul kan ya? Every choice you make makes you, betul kan? Sekarang pertanyaan saya, orang yang ngambil kepilihan terus untuk mau datang, untuk mau ikut acara seperti ini secara onsite dan tidak, ini juga pilihan loh. Tapi setiap pilihan yang Anda buat akan membentuk Anda kelak. Dan tepuk tangan dulu buat Anda semua yang terus memilih untuk datang secara onsite karena merasa beda ya, onsite sama dengan di online beda. Makanya Anda datang gitu ya. Apalagi yang bawa ini Lee Min Ho ya. KW 10 tapi KW 10 ya. Nah sekarang saya ingin berbagi pada Anda bagaimana kita bisa menggunakan aset terbesar ini sehingga aset ini tidak menjadi sia-sia. Kebebasan atau kemerdekaan kita memilih ini nggak menjadi sia-sia. Saya langsung ya supaya cepat ya. Teman-teman slide yang berikutnya, perhatikan. Oh saya sudah dikasih remote. Thank you ya Tutu. Kita harus paham bahwa ada di sebuah keadaan kehidupan ini, setiap hari ada sebuah kondisi-kondisi yang kita alami, betul ya, apapun itu. Hari ini ada sebuah kondisi pertemuan onsite di Surabaya. Kita dihadapkan pada pilihan, betul ya? Ya, mau datang, mau ikut atau enggak, benar enggak? Intinya sekarang kita harus tahu, setiap kondisi itu kita punya pilihan apa yang mau kita ambil. Hari ini semua orang bilang katanya, ya toh menjalankan HD sulit karena COVID sudah mulai berakhir, nawarin orang ndak ada, betul kan? Mereka menganggap kondisi itu sebagai sebuah kesulitan. Tetapi ada orang-orang yang mengambil sebuah kondisi itu sebagai sebuah kesempatan. Siapa yang memilih ini? Kita sendiri. Kondisi itu kita jadikan sebuah kesempatan atau kondisi itu justru kita ambil sebuah kesulitan. Yang memilih kita sendiri. Makanya saya senang ya dengan huruf K. Coba Anda lihat, huruf K itu kalau Anda lihat ini badannya K ini kondisi, betul ya? K itu ternyata arah panahnya itu ada dua, bener nggak? Seperti ini. Ya. Anda mau pilih yang mana sekarang? Kalau Anda pilih ke arah yang atas, K itu akan menjadi sebuah kesempatan Anda untuk naik. Atau Anda pilih ke bawah, K itu akan menjadi sebuah kondisi kesulitan atau krisis. Dan itulah selalu tahun 98 semua menganggap Krismon, betul ya? Saya punya satu orang teman yang ayahnya pada waktu itu di tahun 98, ya apa yang terjadi? Bisnisnya kena bangkrut semuanya dan akhirnya banyak dari mereka yang memutuskan bahwa kondisi itu adalah kondisi krisis. Mereka nggak melakukan apa-apa, mereka cuma bertahan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka semakin hancur. Tapi beberapa yang lain mengambil sebuah kesempatan, yaitu di saat krisis banyak orang yang stres, banyak orang yang berdiam diri, betul nggak? Ya. Justru kalau kita di saat keadaan krisis, kondisi krisis, kita mau untuk mengambil ini sebuah kesempatan untuk maju, berarti pesaing kita mau menjalankan bisnis apapun semakin sedikit. Setuju atau enggak? Ya. Sekarang boleh nggak saya menganggapnya sama teman-teman, bahwa mulai dari kemarin Maret berapa COVID dimulai 2020, betul ya? Sampai dengan peak tertingginya kapan? Juli 2021, betul? Semua orang katanya jalanin HD di sini. Semua orang nawarin HD gampang. Cukup update status langsung apa? Terima order. Betul kan ya? Bahkan nggak pakai update, bener ya? Langsung pagi hari gua minta kirim propoelik. Betul kan ya? Nah, setelah ini berakhir, sekarang kondisinya semua orang ngalami sama. Apa yang terjadi? Semua pemain bahkan lebih dari 80% mereka tiarap. Sekarang pertanyaan saya, penduduk Indonesianya berkurang nggak? Bisnis korelasinya hanya satu, apa itu? Populasi. Setuju? Selama populasi ini kondisinya 275 juta orang, perhatikan, setelah keadaan peak ini 80% pelakunya mundur, jumlah penduduknya sama nggak? Bahkan bertambah. Justru kesempatan nggak buat kita sekarang? Kesempatan
persis sama seperti kondisi Krismon. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Anda masih ingat Aceh sempat kena tsunami besar tahun berapa? 2004 atau 2006? 2004 ya. Waktu Natal ya, 26 Desember kalau nggak salah ya. Apa yang terjadi? Semua orang pergi meninggalkan Aceh. Betul? Saya punya satu orang kenalan. Dia orang Semarang. Justru saat semua orang meninggalkan Aceh, dia datang ke Aceh. Coba lihat, apa yang dia lakukan? Dia buka warung ikan bakar. Kenapa? Dia melihat ada sebuah peluang bahwa di sana banyak sekali ekspatriat, tenaga-tenaga bantuan sosial dari Prancis, dari seluruh dunia, ngumpul semua datang ke sana, dan mereka lagi cari makanan seafood Indonesia khas yang harganya terjangkau. Dia datang ke sana cuma satu keluarga, bikin warung kecil-kecilan. Di tengah semua orang meninggalkan Aceh, dia datang ke sana, dia melihat kenapa? Aceh masih banyak orang. Aceh masih ada populasinya. Dan apalagi banyak ekspatriat yang datang. Ini peluang buat saya. Kenapa? Karena warung yang lain tutup semuanya. Coba lihat teman-teman. Satu kondisi ini tadi melahirkan selalu ada dua pilihan. Betul kan ya? Anda mau melihat K ini, kondisi ini ke arah panah ke atas, yaitu akan menjadi kesempatan atau krisis, kesulitan. Pilihannya di tangan kita. Tapi sekarang pertanyaan saya, saat kondisi yang terjadi, apa yang terjadi teman-teman? Kenapa kita seringkali salah pilih? Karena lingkungan kita, role model orang yang ada di tempat kita memberikan contoh kepada kita, 70%-nya selalu memandang kondisi itu krisis. Betul nggak? Halo? Ya. Kalau ada sesuatu musibah atau kesulitan, semua orang di sekeliling kita selalu bilang apa? Krisis, susah, sulit, betul ya? Karena pengamat ekonomi tiap tahun selalu meramalkan apa? Kondisi semakin sulit. Pernahkah pengamat ekonomi bilang sekarang kondisi semakin baik? Gak pernah. Betul ya? Dan Anda cuma hanya punya chance atau kesempatan hanya dengan 30% orang yang bisa menunjukkan pada Anda untuk memilih bahwa saat keadaan atau kondisi tertentu selalu ada peluang. Jumlah orang itu sedikit yang bisa melihat itu. Sekeliling Anda semua selalu menawarkan ini. Itulah kenapa hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul dengan orang yang salah, setiap kondisi seperti apapun Anda akan memandangnya sebagai sebuah krisis atau kesulitan. Perhatikan, ini hal yang menarik karena ini nggak pernah dibahas dimanapun. Slide-nya Pak, saya akan review secara singkat ya teman-teman supaya Anda tahu. Saatnya Anda membuat pilihan baru. Apa maksud saya? Teman-teman, ini quotes yang sangat menarik. Your life is a result of the choice you make. Yang tadi saya bilang ya di judul pembukaan ya. Ya, hidup Anda ini adalah hasil dari setiap pilihan-pilihan yang Anda buat dalam hidup Anda. Setuju ya? Coba lihat. If you don't like your life now, berarti sekarang. Kalau kamu nggak senang dengan hidupmu hari ini, betul ya? It's time to start making better choices. Betul nggak? Halo? Setuju nggak? Sebetulnya ini satu hal yang paling simpel teman-teman. Tetapi saya pun tidak bisa pada waktu itu untuk memulai, untuk mengambil pilihan-pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena nggak tahu yang lebih baik ini yang mana. Bingung, yang baik ini yang mana. Sampai akhirnya satu ketika saya ngalami di kondisi yang terpuruk itu. Jadi orang yang senang traveling. Saya akhirnya pinjem mobilnya kakak saya pergi ke Gunung Bromo. Dan pada waktu saya pergi ke Gunung Bromo itu, saya di sana seperti biasa ya, ada apa orang jual sate ayam, saya makan gitu ya. Tapi saya makan terus kemudian lihat kawannya Gunung Bromo, dan kemudian waktu itu saya sendirian di siang hari. Saya lihat pemandangan langsung, saya lihat apa itu? Saya lihat seekor kuda. Di sana kan banyak kuda ya. Pernah ke Gunung Bromo ya? Betul ya? Banyak kuda ya. Yang Anda lihat jangan-jangan bukan kudanya, tapi kotoran kudanya ya. Yang banyak kalau di Bromo itu ya. Oke, saya minta Anda fokus ke kudanya ya, jangan ke kotorannya. Nah, waktu itu
Saya lihat seekor kuda itu makan di satu tempat. Dan saya amati, dia nggak lama cuman makan di sana. Dia tuh tiba-tiba jalan, pindah. Dia pindah lagi ke satu tempat, itu di halaman depan pagar hotel yang ada di sana. Hotel Bromo Asri, itu yang lama tuh kalau Anda tahu. Dia kuda itu makan di sana agak lama. Dan saya sampai hitung, sampai lebih dari 10 menit dia makan di sana. Akhirnya saya mulai melihat gini. Kenapa kuda tadi makan di tempat yang sebelumnya itu nggak lebih dari 1 menit? Dia langsung kemudian memutuskan untuk pindah dan makan di rumput yang depannya hotel Bromo Asri itu ramah banget. Saya amati ternyata rumputnya. Anda tahu ternyata simple. Karena rumputnya di depan Bromo Asri itu rumputnya bagus. Jadi kuda itu makan lama sekali karena dia tahu tempat yang sebelumnya tuh rumputnya kering nggak enak. Dia pindah cari tempat yang lebih enak tempatnya. Rumputnya yang lebih seger. Ada tahu pada waktu itu ya toh, saya ini kayak ditegur oleh Tuhan. Ya saya merasa saya sedang ditempeleng oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh kayaknya gitu ya, dalam bahasa saya ini bukan orang yang bisa dengar suara Tuhan kayak tokoh agama, bukan ya. Tapi dalam bahasa Nugroho tuh kayak Tuhan tuh ngomong gini, tonton raimu gunung, kudai ngerti kalau tempatnya gak enak, kudaku ngerti like gak enak, kudaku milih yang lebih enak tempatnya. Iku kuda goblok gitu kan. itu saya tuh seakan-akan gitu loh. Tuhan tuh sedang ngomong ke saya, itu kuda Nuk, kamu masuk Nuk, kamu lebih goblok daripada kuda Nuk. Kalau kamu tahu Nuk, tempatmu tuh ndak enak, mestinya ya kamu tinggal cari tempat yang lebih enak toh. Wong kuda aja yang namanya hewan nggak punya otak. Hewan hanya punya apa? Insting, naluri. Untuk apa? Bertahan hidup. Betul kan ya? Dia tahu kalau makan gak enak terus dia gak kenyang, dia pasti akan lemes. Naluri dia akan mengatakan aku akan mati kalau seperti ini. Dia cari rumput yang lebih hijau, betul nggak? Nah sekarang coba bayangkan, saya tuh seperti ditempeleng toh oleh Tuhan. Diingetin apa? Mau sampai kapan Nuk kamu jadi guru renang dengan income pas-pasan pasukan 9P itu? Terus kemudian kamu tiap kali mamamu ulang tahun cuma hanya ngasih sandal jepit itu terus kadonya. Kamu tidak pernah neraktir untuk belikan berlian, menraktir makan, kamu tidak pernah ngasih kado apa-apa. Kamu mau sampai kapan Nuk seperti ini terus? Dan kenapa kamu kok bisa nyaman terus Nuk untuk milih di rumput yang tidak enak itu? Teman-teman sekalian, tahukah Anda ada satu rahasia terbesar? Bahwa saat Anda berani untuk mengambil sebuah pilihan yang lebih baik dalam hidup Anda, itulah yang disebut dengan Anda menemukan turning point atau titik balik dalam hidup Anda. Hati-hati teman-teman, karena banyak manusia ini seringkali nggak pernah menemui turning point-nya. Karena apa? Karena nggak pernah mau mengambil sebuah pilihan yang lebih baik untuk hidupnya sendiri. Ini penting sekali, kenapa? Karena orang itu selalu turning point itu ya teman-teman, diasosiasikan bahwa kita tuh harus menerima musibah dulu baru bisa dijadikan turning point. Contoh di PHK dulu baru kemudian jadi titik balik perubahan. Untuk apa? Akhirnya bikin bisnis sendiri gitu kan. Terus kemudian apa yang terjadi? Diputus dulu sama pacar baru kemudian berbenah dan mendapatkan pasangan idaman, betul kan? Sekarang pertanyaan saya satu, apakah betul turning point itu harus menerima musibah dulu? Seperti saya akhirnya ditinggal meninggal oleh papa saya baru sadar bahwa saya belum punya apa-apa. Dan di saat itu akhirnya saya mengambil pilihan yang sebetulnya dikondisikan karena keadaan. Kenapa sebagian besar turning point orang itu nunggu ada musibah? Karena seringkali manusia itu enggak mau membuat pilihan yang lebih baik dalam hidupnya. Nunggu dikasih musibah dulu baru sadar. Tapi hari ini saya kasih Anda rahasia. Ternyata yang namanya turning point itu sederhana. Saat Anda betul-betul sadar penuh dan Anda mengambil pilihan bahwa saya akan punya hidup yang lebih baik,
dan itu yang saya pilih. Itulah turning point Anda. Dan tahukah Anda bisa membuat turning point atau lompatan hidup yang tidak perlu nunggu musibah terus. Tapi kapanpun Anda bisa membuat turning point dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Anda sudah megang kuncinya. Saya putuskan pada waktu itu, saya kalau seperti ini terus nggak bisa. Dan makanya pada waktu itu saya ditawarkan HDI. Dan saya akhirnya punya pilihan. Punya pilihan untuk apa? Saya masih tetap nerusin kerjaan saya yang hitam itu, dunia hitam, apa DVD bajakan Meteor Garden itu gitu. Itu kan saya punya DVD writer itu ya, bisa disusun sampai 5, beli alatnya yang canggih sampai 10 gitu kan, dijual ke pasar atom. Saya tahu saya bisa pilih untuk tetap melakukan itu, ada HDI, atau saya tetap jadi guru renang terus. Saya tahu saya sudah melakukan kerjaan seperti itu sudah lebih dari 5 tahun dan hidup saya nggak berubah. Dan kalau saya tetap melakukan itu, kira-kira hidup saya akan berubah nggak? Enggak. Setuju ya? Kalau saya tetap melakukan terus, berubah nggak hidup saya? Enggak. Kenapa? Karena udah jelas di tempat renang saya, posisi yang lebih tinggi itu supervisor saya. Dan supervisor saya sudah kerja 17 tahun, income-nya masih 1,7 juta. Dan masih naik sepeda motor butut ke sana kemari, rumah masih ngontrak. Coba bayangin, kalau saya nggak ngambil keputusan untuk betul-betul menekuni hati ini secara serius, mungkin nggak hidup saya berubah? Nggak mungkin. Didasari oleh kesadaran, pilihan Anda untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, itulah turning point hidupmu. Tapi tahukah Anda teman-teman, ini semakin kita bahas semakin menarik. Saya tahu dalam benak Anda sekarang, wah ini nyampur-nyampur. Anda mungkin berpikir Nugroho ini mau ke arah mana. Tapi saya akan menjawab semua apa yang ada di pikiran dan hati Anda sekarang. Anda tahu persis kenapa? Karena saya pun ngalami. Anda tahu nggak? Kenapa akhirnya orang tuh nggak berani bikin pilihan? Atau kalau bikin pilihan seringkali salah. Ini loh teman-teman sebabnya. Fakta hari ini, orang itu seringkali membuat pilihan berdasarkan perasaan, suka atau tidaknya, enak atau enggaknya. Itulah yang membuat orang akhirnya apa? Enggak bisa mengambil keputusan, atau kalau ngambil keputusan seringkali salah. Teman-teman, saya dapat penawaran bisnis HDI. Oke? Saya sudah ngelesi renang, saya sudah punya kerjaan sampingan, yaitu tadi bisnis yang gelap itu ya, nge-rate DVD itu ya, apa DVD bajakan itu. Saya dengan gampangnya seperti kebanyakan orang hari ini, kalau diajak HDI, apa penolakan mereka? Pakai perasaan nggak? Apa yang mereka omongkan? Halo, yang sudah mulai prospek siapa? Angkat tangan. Kita baru mulai ngomong satu kecap, mereka jawab apa? Oh MLM, aku enggak suka. Betul kan ya? Lihat, aku enggak suka. Terus bahasa saudaranya lagi ya toh, saat kita sering kali presentasi apa mereka bilang? Aku enggak seneng sama yang namanya MLM itu. Coba lihat, ngalami kan sekarang kan ya? Halo, tapi sebetulnya enggak apa-apa ya, yang sabar, yang ikhlas menerima semua pembalasan itu, karena mungkin dulu waktu Anda pertama kali diajak HDI seperti itu sama plan Anda. Ya yang di Zoom juga ya. Jadi Anda sekarang jangan ngomel ya, kalau misalkan ya toh, wah aku kok ditolak-tolak terus, mereka jawabnya nggak enak ya toh. Kadang-kadang saya pingin jawab, kamu inget gak dulu pertama kali tak tawarin aku? Kenapa? Aku kan manis toh, aku langsung join. Enggak, masa sih Nuk? Aku nggak inget ya toh, tak kasih rumusannya. Kamu tak kasih tahu ya, yang ditolak tuh selalu inget, yang nolak nggak pernah inget. Ya toh. Saya itu ditolak cewek bolak-balik inget terus saya. Yang nolak gak pernah inget gitu kan. Oke, balik di sini. Anda sudah ngalami kan? Manusia tuh sering kali ngambil keputusan cuma hanya berdasarkan perasaan. Ayo, betul atau enggak? Ayo datang ke pertemuan ini. Anda ngajak downline, banyak kan ya? Desi ngajak downline enggak ke sini? Ngajak toh ya? Agus ngajak enggak Agus? Ngajak toh ya? Jawaban mereka apa akhirnya? Nggak mau, nolaknya. Alasan apa intinya?
Aku nggak suka pertemuan-pertemuan kayak gitu, betul ya? Aku nggak seneng ikut yang kayak gitu-gituan gitu ini. Loh, ini manusia tuh aneh ya. Tapi ini fakta loh. Sangat jarang manusia yang membuat pilihan berdasarkan logika. Ini penting atau enggak. Pada waktu itu saya mengambil keputusan, saya tekunin HDI, bukan karena suka atau enggak, tapi saya pakai logika saya. Ini penting untuk merubah hidup saya, dan saya harus ngambil keputusan ini. Kenapa? Saya lihat sendiri teman saya, seangkatan dengan saya, sudah punya pendapatan waktu itu 1,5 juta. Yang teknik elektro, saya masuk kuliah angkatan 99 ya. Yang teknik elektro kakak kelas saya, upline saya juga, angkatan 97, dari Semarang, naik motor butut. Kos itu pun di kos yang paling murah, nggak dapat kamar yang di sini. Kamarnya tuh orang Surabaya ngomong di Wowongan, tahu nggak? Ada rumah yang kayak di atasnya atap, dibikin lagi ruangan, kamarnya dia di atas sana karena dia nggak punya duit. Teknik elektro, sudah punya pendapatan 3,5 juta. Anaknya pendiam, anaknya nggak punya teman sama sekali. Saya lihat sendiri dapat 3,5 juta. Di sanalah saya mulai pakai logika saya, bukan lagi pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan seringkali manusia cuma hanya mengetahui yang enak saja yang diambil. Betul kan? Dan permasalahannya adalah yang enak itu seringkali ujungnya nggak enak. Kalau saya mau bahas ini, nggak usah kita bahas yang terlalu dalam tentang adik. Ayo, semuanya setuju. Saya tanya sekarang, kalau diajak pergi makan-makan di traktir teman, jawabannya biasanya apa? Oke, iya, betul kan ya? Berangkat, betul kan ya? Padahal kalau logika harusnya Anda mikir, kalau kita sering ditraktir, traktir itu artinya kita berhutang, men. Ditraktir tuh it means kamu tuh berhutang ke orang. Nggak bisa kita tuh berpikir ditraktir, wah seneng yang penting makan. Ingatlah, ada budi di sana yang kita harus ingat, bahwa mereka sudah memberi makan ke kita. Jangan terus aji mumpung, traktir, oke. Mental traktiran, betul kan ya? Orang tipe mental traktiran ini kena sanksi sosial, betul nggak? Di depan nggak ada yang ngomongin, di belakang banyak yang ngomongin nggak? Itu jangan deket-deket sama Nugroho, itu percuma orangnya. Kalau pas diajak kerja, ngumpul kerja kelompok nggak pernah mau. Kalau diajak makan nomor 1 tuh dia duluan ya. Kena sanksi sosial. Itulah saya dulu. Saya bisa ngomong ini fasih, kenapa? Karena saya ngalami hidup saya. Manusia tuh ngambil keputusan selalu yang enak, nggak enak nggak mau. Coba lihat, kalau traktiran budal, betul ya. Sekarang saya tanya, ada satu kondisi lagi nih. Ini ada temen yang orang tuanya lagi meninggal. Kita ke rumah duka yuk. Gimana? Nanya dulu kan ya. Di rumah duka ada makannya nggak? Ayo gimana? Nggak ada, soalnya di rumah orangnya nggak punya uang. Aduh males. Coba lihat, manusia itu sering kali kalau memutuskan sesuatu nggak pakai logika, tapi langsung pakai apa? Perasaan. Sedangkan perasaan seringkali buta, betul kan ya? Makanya kenapa akhirnya milih pasangan seringkali salah, karena cuman pakai perasaan. Yang ketawa keras ketahuan. Love is blind itu, buta tenan. Memutuskan itu harusnya pakai apa? Logika, betul kan ya? Kalau saya diajak, ditanya, Nuk, kalau kamu ke acara pesta kawinan atau kamu pergi ke acara duka, mana yang kamu pilih dan kamu harus hadir? Saya langsung bilang, ke tempat duka. Kenapa? Karena pada saat mereka berduka, mereka lebih membutuhkan sebenarnya dorongan dan support dari kita. Kalau memang sama-sama kepepet, saya akan pasti pilih untuk datang ke tempat duka. Bukan berarti nggak mau berbahagia di saat teman dan semua keluarga sedang senang, bukan. Tetapi saya tahu, kalau saya di posisi mereka,
Saya tahu saat duka itu lebih banyak membutuhkan penguatan dan penghiburan. Kalau seneng sudah banyak yang hibur yang lain. Sudah seneng kok, betul kan? Ada yang lain. Tapi kalau susah, siapa yang peduli sama kita? Dan orang cenderung akan mengingat di saat sedang susah, siapa yang bersama dengan dia. Orang itu akan ingat. Teman-teman semuanya, hal-hal seperti ini dulu saya salah semua memilih. Kalau sedang duka, saya ngomong apa? Males di sana, harus apa, bersikap gini gitu nggak enak. Kalau ke pesta senang-senang, happy-happy lu aku seneng. Kalau di tempat duka, aduh suruh jaga sikap apa, bukan gue banget. Akhirnya apa? Acara duka Nugroho nggak pernah hadir dulu. Acara makan-makan pesta Nugroho hadir duluan. Dan Anda tahu, every choice you make makes you now. Dan itu yang membuat saya kenapa akhirnya Anda udah tahu kenapa saya tuh sampai nggak bisa memprospek semua orang teman yang saya anggap teman-teman baik, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena semua pilihan yang saya ambil tuh yang salah semua. Hari ini saya buat materi ini supaya teman-teman kita semua bisa belajar bersama-sama ya. Mengapa 90% orang gagal dalam kehidupan ini? Karena every choice you make makes you, betul ya? Apapun pilihan yang Anda ambil, itulah yang akan membuat result diri Anda. Ingat ini, tidak ada pelajaran yang mengajarkan ke kita untuk mengambil sebuah pilihan itu berdasarkan logika berpikir yang benar. Sehingga akhirnya seringkali hidup kita ini dikuasai oleh mengambil pilihan cuman hanya berdasarkan perasaan. Gua mau atau nggak mau, suka atau nggak suka. Diajak ke acara MLK, gua nggak mau datang. Kenapa? Soalnya gue belum kenal sama orang-orangnya, males ah. Coba lihat, perasaan lagi kan? Halo, Sabtu Minggu besok ada acara MLK loh. Yang acara ini kalau saya bawakan di acara untuk pertemuan-pertemuan besar di banking, perusahaan perbankan, itu satu orang harus bayar 7-8 juta. Besok Anda cuma hanya cukup bayar 350.000. Anda ikut 2 hari 1 malam semua akomodasinya, tapi jangan terus Anda minta, Pak hotelnya hotel apa Pak? Agrokusuma gitu Pak, hotelnya Golden Tulip Pak gitu. Oh iya enggak apa-apa ya, kita mari jual madu bersama-sama kalau gitu, betul kan ya? Dapat uang baru nginep di sana gitu kan ya. Ini kan ya, ada yang suami istri bilang, kalau saya suami istri saya dapat sekamar berdua ya sama anak saya. Oh mohon maaf Om, ini training Om, bukan bulan madu gitu kan. Ya, balik ke topik ya. Jadi ya orang tuh kebanyakan ya diajak, ayo ke acara MLK, ah males ah. Kenapa? Aku kan orang baru. Padahal secara logika, kalau orang baru malah sebetulnya, kalau mikir pakai logika, bagaimana? Justru aku perlu ini. Karena pertemuan ini kan untuk orang baru atau newcomers. Justru ini akselerasi buat aku. Betul kan ya? Tapi lihat kebanyakan orang, baru dijelasin apa yang ngomong, udah langsung keluar. Aku enggak suka pertemuan yang rame-rame gitu. Siapa yang ngalamin kayak gini? Halo? Ngalami ya? Berbahagialah Anda, berarti jalan Anda benar. Yang di Zoom ya, ngajak MLK ya. Saya udah katam ngajak orang untuk maju dan langsung ditolak. Kenapa? Karena saya sudah tahu rahasianya. Manusia tuh milih cuman karena suka atau enggak, bukan karena penting atau tidaknya. Mereka nggak pakai logika. Paham ya teman-teman sampai di sini? Kalau di sini paham, saya enak. Saya akan masuk kepada Anda semua. Mari kita lihat. Ini contoh. Dalam peribahasa kita udah tahu, ya. Kalau kita tahu ini versi Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu ini? Halo? Ada yang nggak tahu? Angkat tangan. Tapi ke bawah aja ya. Jangan ke atas. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Halo pemirsa, udah tahu semua ini? Tahu. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang betul-betul melakukan? Halo? Kenapa nggak dilakukan? Karena nggak enak. Setuju atau enggak? Halo? Kenapa akhirnya pilihan ini nggak diambil? Karena sekali lagi perasaan ngalahin logika. Karena nggak enak teman-teman. Tapi secara pemahaman peribahasa dapat versi barat. No pain, no gain, no sacrifice, no glory, fight. Udah ngerti semua ya.
kayaknya udah langsung kalau di kamar mandi itu bisa memotivasi sendiri ya. Tapi begitu melakukan, nah, ayo blind prospect, aduh males, kenapa? Panas, nggak enak, gitu kan ya. Apalagi yang diambil pilihannya, enak nggak enak, bukan penting nggak penting untuk kemajuan saya. Kita tahu loh, tapi kenapa kita gagal dalam mengaplikasikannya? Sekali lagi, perasaan seringkali menguasai kita. Loh Pak, kalau gitu Pak Nugroho, ilmu yang mengajarkan tidak boleh pakai perasaan. Jangan pakai perasaan, tapi pakai hati. Betul kan ya? Karena cinta tidak bisa pakai perasaan, tapi cinta pakai hati. Gitu ya, Anda betul ya. Anda tahu ya. Kasih saya gitar, saya rayu semuanya di ruangan ini. Di MLK aja ya nanti ya. Ya, jadi ini jelas loh teman-teman. Mari kita lihat. Saya senang dengan kalau kita membahas mengenai hal ini. Mari kita lihat kondisi. Diajak untuk melihat peluang, yaitu bisnis ID. Apa yang dilakukan oleh banyak orang? Enggak males. Betul? Enggak males. Aku enggak senang yang gitu. Diajak untuk gitu training. Aduh ngapain? Enggak perlulah. Aku enggak senang suruh duduk terus kemudian dengerin orang itu ngomong. Lihat ya. Lihat selalu diajak baca buku untuk ngisi dirinya supaya punya cakrawala berpikir mindset orang sukses. Sekali lagi, apa yang dikatakan? Aku enggak suka baca buku. Betul? 80% orang Indonesia nggak suka baca buku. Kenapa? Karena nggak paham secara logika pentingnya membaca buku. Karena nggak ada yang ngajarin. Betul nggak? Karena nggak ada yang ngajarin apa itu fungsi dan manfaat untuk baca buku. Yang kita tangkap cuma satu, kita bosen baca buku karena sudah terlalu sering kena ujiannya. UTS, UAS ya toh. Ternyata ada ujian anak-anak sekarang ini saya baru tahu ya. UTS di tengahnya itu lagi sebelum UTS ada apa? Ujian apa namanya? Mid ya. Mid semester ya. Mid semester gitu. Nanti sebelum UAS ada mid semesternya juga gitu ya, di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi suruh baca, ngafalin ujian, baca, ngafalin ujian. Jadi akhirnya sudah masuk dalam alam bawah sadar kita ya. Buku ini adalah musuh terbesar dalam hidupku. Masuk sudah dalam alam bawah sadar. Begitu diajak untuk baca buku tentang pengembangan diri, personal development, nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak pernah dibaca, karena nggak suka. Dan Anda tahu, yang menghambat saya pertama kali untuk bisa cepat bisnis ini, karena saya nggak mau baca buku. Karena saya bersikuku bahwa apa? Aku nggak suka, pokoknya suruh baca buku. Ini yang membuat saya akhirnya jadi lambat. Sampai satu ketika, saya ambil buku, yaitu buku itu judulnya Berpikir dan Menjadi Sukses. Dr. David J. Schwartz, yang warna biru, Magic Thinking Success. Ya bukan Magic of Thinking Big, Magic of Thinking Success. Jadi berpikir dan menjadi sukses. Satu alinea itu saya baca yang kurang lebih sampai sekarang saya ingat. Dia menyebutkan gini, pikiran Anda tuh kayak tanah. Tanah tuh nggak pernah peduli mau diberikan apapun. Tanah tuh akan memberikan makanan kepada benih yang Anda tabur. Jadi kalau misalkan pikiran tuh kayak tanah, misalkan benih yang Anda tabur itu adalah benih yang baik, maka apa yang terjadi? Tanah itu akan menggemburkan, memberikan pupuk saat makanan sampai benih yang baik itu akan tumbuh menjadi buah dan tuayan yang baik. Tapi sebaliknya, bahwa pikiran itu kayak tanah. Kalau Anda menabur pikiran yang negatif, benih yang jelek, maka tanah juga nggak peduli. Benih jelek itu akan diberikan makan dan benih jelek itu akan menghasilkan pohon dan buah yang merusak. Anda tahu, setelah saya baca buku itu, saya tuh baru kayak gini ya. Duh, gila, buku ini ternyata bener ya. Hidupku rusak semua. Hidupku hancur semua selama ini. Kenapa? Karena yang tak pikir. Karena semua yang tak tabur dalam kepalaku, tak tabur dalam tanah, yaitu pikiranku, itu semua yang negatif. Dan setelah itu saya buka semua bukunya, saya jadi kemudian gini. 3 tahun saya disuruh oleh upline saya untuk baca buku, saya nggak mau baca buku, coba bayangin.
Saya menyesal. Sekali lagi, kenapa saya tidak mau baca? Suka dan tidak suka. Betul? Iya. Tahukah Anda hal yang paling menarik? Kenapa saya menganjurkan Anda, dan bahkan Robert T. Kiyosaki bilang, cara Anda untuk betul-betul bisa memiliki mentalitas, mindset seorang kuadran B adalah di MLM. Betul nggak? Apa satu rahasianya? Kadang-kadang kita itu nggak perlu berpikir dan memproses dulu. Kalau Anda mau sukses hari ini, yang perlu Anda lakukan sebenarnya satu. Nurut saja dengan mentor Anda ngomong apa. Harusnya kalau waktu itu saya nggak usah banyak milih berdasarkan suka atau nggak suka, tapi saya yang penting nurut. Hidup saya selamat nggak mestinya? Halo? Waktu upline saya bilang, ayo no, kamu baca nih, berpikir dan menjadi sukses. Saya langsung baca. Nggak usah kebanyakan merasa diri pandai dan hebat. Kemudian membuat alasan, aku nggak suka, aku nggak punya waktu, habis ngelesi renang, nggak sempat, kapan mau baca buku. Kalau aku baca buku, aku nggak sempat untuk prospek. Kalau aku baca buku, kapan aku bisa tutup poinnya? Aku belum tutup poin, paham? Padahal harusnya kalau pada waktu itu, saya itu pokoknya nurut aja sama apa saya, ini kasih buku ini, ayo buku ini kamu baca. Kira-kira proses perubahan saya jadi lebih cepat nggak? Lebih cepat. Anda tahu, hal yang sangat menarik adalah di bisnis MLM ini, seorang mentor ini tadi akan memberikan arahan kepada Anda semua, yaitu pilihan-pilihan yang terbaiklah yang akan diberikan oleh mereka. Inilah dahsyatnya bisnis ini. Karena upline itu sebetulnya seperti orang tua. Paham teman-teman? Kadang-kadang orang tua menyuruh kita tanpa perlu kita tahu dan sadar sebetulnya itu apa. Pada saat kita melakukannya, di saat itulah akhirnya kita mengerti dan paham bahwa itu seperti semuanya kebaikan buat kita. Persis. Inilah hebatnya di bisnis ini. Tapi itulah kenapa juga banyak orang teman-teman yang nggak bisa sukses di bisnis ini akhirnya nggak lambat. Karena nggak mau percaya pada mentornya. Anda tanya ke saya, gimana Pak Nuk caranya untuk supaya bisa membuat pilihan yang terbaik? Satu, nurut sama mentornya. Karena mentor Anda pasti mengarahkan Anda berada di jalur pilihan yang terbaik buat hidup Anda. Oke? Ini yang menarik teman-teman. Yang nggak ada di tempat lain. Coba kita lihat sekarang. Setiap pilihan yang Anda buat selalu ada konsekuensi yang harus Anda tanggung. Setuju ya? Halo? Saya hari ini buat pilihan untuk nggak gosok gigi lagi. Karena apa? Gosok gigi itu cuma hanya pembohongan publik. Ternyata pasta gigi itu dalamnya isinya fluoride. Fluoride itu merusak gigi. Saya nggak mau gosok gigi lagi. Saya cukup hanya kumur aja, pakai air sabun. Saya pilih keputusan itu. Kira-kira umur 50 gimana nanti saya? 10 tahun lagi. Ompong nggak? Ompong. Lee Min Ho menang nanti, nggak ada saingannya, betul kan ya? Anda lihat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Setuju nggak? Yuk kita masuk lebih dalam ya sekarang ya. Teman-teman semuanya, pelajari tentang pilihan itu dan konsekuensinya. Ada hukum alam yang terjadi. Anda harus tahu, kalau enak-enak hari ini, besoknya pasti nggak enak. Inilah hukum alamnya. Kalau Anda memilih untuk sesuatu yang tidak enak hari ini, karena sesuatu yang logik itu kadang-kadang Anda harus melakukan sesuatu yang tidak enak. Kalau perasaan akan Anda lakukan yang enak-enak terus. Tetapi hukum alamnya ternyata apa? Kalau Anda melakukan yang enak-enak terus, besoknya nggak enak. Kalau hari ini nggak enak terus, besoknya akan enak. Loh kok bisa gitu Pak Nugroho? Contoh petani paling gampang. Anda coba bayangkan teman-teman, kalau petani itu semuanya mau milih enaknya semua, nggak usah nabur, nggak usah untuk membajak sawah, nggak usah merawat padinya, benihnya, bisa nggak hari ini panen? Halo? Bisa nggak semuanya akan makan? Nggak bisa, betul kan? Pilihannya petani apa itu? Dia menjalani yang nggak enak itu tadi. Mulai dari menabur benih, menyiapkan tanahnya, membajak tanahnya, mengairi, memupuk, menjaga, merawatnya sampai 4 bulan. Kemudian enak, yaitu apa? Panen. Ini sudah hukum alam. Dimanapun seperti ini hukum alam tentang pilihan. Anda mau pilih yang mana sekarang? Kalau yang enak-enak terus, ujungnya pasti nggak enak. Percayalah.
Dan sekarang saya udah berusia 24 tahun ya. Dibalik tapi 42 tahun. Dan saya mulai mendapati banyak curhat dari teman-teman, khususnya para cewek-cewek yang dulu nolak-nolak saya gitu. Mereka sekarang cari saya. Tapi saya bilang not for sale anymore. Iya. Karena belum bulan sale gitu. Nanti kalau bulan sale tetap di sale. Agus ketawa ya. Saya bilang ya ke teman-teman saya itu. Dan ya ini ngomong sendiri. Yang nolak-nolak saya itu banyak. Saya itu yang sekarang konsul dengan saya itu ada 11 orang. Oh iya DM lewat Instagram. Ada yang nyapa saya. Dulu pernah saya datengin, saya kenalan sama orang tuanya, ditolak. Sekarang ngejar-ngejar lagi. Sebenarnya bukan ngejar karena mau jadi pasangan saya, ya pinjam duit gitu. Pinjam duit ya. Oh yang di Zoom enggak denger ya soalnya. Saya itu enggak enak ngomong gini, ya udah. Yang Zoom enggak denger. Soalnya enggak enak kalau ngomong pakai mic gitu, kesannya sombong. Dan 11 orang itu rata-rata dulu pilih pasangan tuh selalu yang cari yang enak-enak langsung, yang papanya kaya, yang punya duit, yang udah punya mobil, yang kehidupannya enak gitu ya, yang istilahnya isi lah hidupnya, nggak ada sebuah fighting spirit yang dilalui gitu ya. Dan akhirnya mereka 11 orang tuh nikah kok, beneran nikah dan punya anak sekarang ya, punya anak, punya keluarga. Intinya hari ini bener hukum alam terjadi. Mereka tuh enak-enak terus gitu ya, dibiayai terus sampai sama orang tua, bahkan sampai punya anak pun anaknya yang biayai, kakek neneknya. Dan kemarin pandemi, mereka semua kepukul. Kenapa? Karena rata-rata bisnis keluarga yang nggak siap semua, orang tuanya bisnisnya susah, beberapa punya rumah, rumahnya bahkan dijual, dan kemudian rumahnya diagunkan, akhirnya dia rumah yang biasanya mereka tinggali, ada yang akhirnya harus keluar, dan kemudian apa? Gabung di rumah mertuanya, karena mertuanya bilang, rumah ini harus saya bangkan karena nggak nutut putaran duitnya. Dan itu terjadi. Dan hari ini betul-betul kehidupannya terpuruk. Saya bisa bilang yang ini karena saya tahu sendiri. Ya kurang lebih versinya mirip yang seperti ini. Bisnis keluarga, settle, merasa nggak perlu kerja, dikasih duit tiap bulan, aku enak lah, dikasih rumah, enak semua hidupnya. Begitu kemarin kena pandemi, hari ini susah, mau bangkit gak bisa. Kenapa? Mental gak punya, daya juang gak punya, otaknya udah cuman hanya cari gampang-gampangnya, paham? Begitu susah dikit akhirnya nggak punya yang namanya sebuah kreativitas untuk aku gimana ya caranya untuk cari uang, menciptakan sumber pendapatan. Nggak bisa, udah give up. Padahal umur baru 42 tahun. Ada yang versi yang lain sebelum keadaan pandemi ini, yang milih enak-enak terus ujungnya nggak enak banyak. Orang tuanya kaya kan, bisnisnya papanya kemudian hancur. Kenapa? Karena papanya meninggal, dia baru umur 36 tahun, papanya meninggal, kemudian hartanya 5 bersaudara, dia paling bungsu, dia nggak dikasih jatah, nggak dikasih bagian, diambil kakaknya semua. Akhirnya berantem keluarga. Sekarang terpuruk. Dulu saya menikah umur 26 tahun, dia menikah umur 25 tahun. Dia bawa mobil mewah, wah dia menghina saya mati-matian. Kerja kok tidak ada harkat dan martabatnya, jadi sales madu. Dia naik BMW, udah naik BMW X5, mobil paling jeleknya Lexus Harrier itu dulu. Kalau ngelirik saya, wah gak enak banget. Umur 36, papanya meninggal rebutan harta. Hari ini hidupnya berantakan semua. Kenapa? Enak-enak, ujungnya pasti nggak enak. Ini hukum alamnya. Mana yang Anda mau pilih? Tapi di sekolah nggak pernah dikasih tahu, nggak ditekankan di bangku kuliah. Lu sekarang belajar, coba dosen saya tuh ngomong gini, lu belajar ini sekarang, lu nggak hafalin rumus dan lain-lain. Lu jangan lihat nilainya, tapi lu belajar yang namanya fighting till the end. Lu belajar, sekarang hasil mau dapat berapapun, yang penting lu nggak pernah give up masalah kehidupan kayak apapun, lu tetap hadapi. Itulah kenapa ujian lu harus tetap ikuti, nggak boleh nyerah. Coba dosen saya bisa ngomong kayak gitu.
tak hadapi sama saya ujian. Dosen saya tidak pernah ngajari ini. Siapa yang pernah ngajari ilmu hidup hukum alam ini? Ya, akhirnya menjadi sebagian hidup yang kemudian harus dijalani, harus jatuh dulu baru kemudian ngerasain. Betul kan? Alex harusnya sudah mulai dapat warning itu. Biar kurus-kurus ternyata kolesterol dan asam uratnya tinggi itu. Itu Alex kulus itu, bukan Alex kecil ini. Itu. Kurus toh dia. Orang kurus nggak jamin nggak punya kolesterol. Ya. Saya nggak punya kolesterol di tempat ini. Tapi di laboratorium nggak tahu. Tapi hari ini saya nggak punya. Sekarang saya nggak punya. Jangan keras-keras. Ya, jadi kita sama-sama tahu ya. Akhirnya hanya lewat kehidupannya. Ayo coba pilih aja hari ini. Nggak usah makan tuh nggak usah dijaga. Makan aja hari ini sate kambing tongseng, betul kan ya? Oh iya betul. Makan jam 12 malam. Besok nasi goreng babat, betul kan ya? Paru, jantung semua makan semuanya, betul kan? Besok paginya lagi ya toh cari lagi seafood kepiting telur, betul kan? Terus gelir gitu, enak terus tiap hari. I feel like in heaven gitu ya. Wes beneran kayak gitu terus. Tak jamin, nggak sampai 30 bablas stroke gitu. Lu serius penyumbatan yo, ngeri yo jantung yo mau stroke mau jantung ngeri. Kalau orang tuh milih enak-enak terus, besoknya nggak enak. Pilih aja, tidur terus tiap hari, nggak usah belajar, nggak usah prospek, nyantai terus. Belanda masih jauh, memang jauh Belanda. Kalau Belanda deket sama Surabaya, kiamat artinya itu, betul kan ya? Belanda masih jauh memang. Terus males terus, I feel like in heaven, terus aja nggak apa-apa, tinggal tunggu waktu. Enak terus, hukum malamnya pasti nggak enak, betul kan? Nggak enak dulu, besoknya akan enak. Kalau enggak masa mungkin ada peribahasa ini tadi dibuat, betul kan ya? Anda pikir nenek moyang kita itu pengangguran, betul kan ya? Loh, peribahasa dibuat karena sebuah intisari hidup tak ya, betul kan ya? Pak Raden bilang ya toh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lah ini kalau enggak bener, masa jadi peribahasa? Betul ya? Kalau enggak ini mana dibuat sama yang namanya apa jenderal perang Raja Kaisar Julius Caesar? Enggak ada. Enggak mungkin dibuat. Ini dibuat kenapa? Karena ini kebenaran hidup. Apa terus sekarang yang mau kita pilih? Hukum alamnya udah jelas teman-teman semua. Selamat buat Anda sekarang yang ada di Zoom dan ada di sini. Memilih untuk melakukan yang tidak disukai banyak orang. Jam 7 malam ikut meeting, ikut training. Tapi ini hal yang penting untuk masa depan Anda. Tepuk tangannya dulu. Jangan salah ya, yang khususnya baru pertama-tama. Nanti pulang langsung kayak saya, diteror kakak saya. Lu habis dari mana? Training. Apa? MLM. Dicuci otak kamu. Dicuci otak kamu sama orang MLM ya. Hati-hati loh, Anda sudah ikut materi ini ya toh. Bagi kakak saya waktu itu mikir ya toh, karena kakak saya termasuk bagian 70% orang yang milih berdasarkan apa? Suka nggak suka, seneng nggak seneng. Bagi dia aneh lu jam 7 malam ikut meeting, aneh banget lu. Tapi bagi saya yang udah tahu sekarang kebenaran ini, loh kalau memang itu penting. Saya hidup 20 tahun, otak saya ini kotor, nggak pernah dicuci. Kalau ada yang nyuci gratis, betul kan ya? Sedangkan cuci AC aja bayar, tanyain Alvin itu nggak percaya. Mana aja saya renov rumah tuh, Vin cuci AC Vin ya toh. Yang gratisan ya Vin, gak ada kok gitu. Vin cariin cleaning service ya, habis renov nanti tinggal dibersihin ya Vin ya toh. Yang gratis ya Vin ya toh, dalam hatinya Alvin ya. Mana ada yang gratis? Ini loh ada yang nyuci otak tapi gratis. Kenapa kita nggak mau? Bukankah kalau di luar sana Anda sedang duduk baca berita tentang perselingkuhan, Brigadir J, Brigadir E, untung nggak muncul Brigadir Z ya toh. Kalau gitu ada Jackie yang ikut terlibat itu ada. Guyan Jaguyan. Saya kalau ya ada Jackie ya saya tuh nggak bisa bawain materi apa cerdas saya, karena Jackie itu apa jimat saya gitu ya.
Iya, orang ini loh kok suka banget ya toh. Aduh, ngikutin berita viral pesulap merah terus ya toh. Ya salah lagi milih temanya merah. 17-an ya toh. Pesulap merah, brigadir Z, brigadir N ya toh. Tamtama C ya toh, Kristo ya toh. Tamtama dia, sebentar lagi perwira mau kawin soalnya. Jadi saya ajak pada Anda semuanya, kita harus tahu ya sekarang teman-teman, semua hal yang baik ya, semua hal yang baik di kemudian hari itu harus dibayar dengan yang namanya hal yang tidak enak saat ini. Seseorang bisa punya tubuh yang tetap sehat di usia 50 tahunan. Apa yang terjadi? Karena dia rajin berolahraga di masa mudanya secara kontinu. Seseorang yang terbebas dengan penyakit-penyakit, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain, semuanya dibayar dengan cara apa? Siapa sih yang nggak suka, nggak seneng makan makanan yang kolesterol berlemak itu? Semuanya seneng. Tapi sekali lagi, pilihan berdasarkan perasaan, suka atau tidak akan membawa dampak pada sebuah kehancuran. Memilih itu harus berdasarkan semuanya dari logika. Penting atau tidak, ini yang paling penting. Jadi kita harus paham teman-teman sekalian, bahwa apapun yang Anda inginkan, yang terbaik di kemudian hari, harus ada hari ini yang namanya dibayar dengan hal yang tidak enak saat ini. Teman-teman, tahu nggak banyak anak-anak muda yang selalu bilang ya toh, kok tapi orang kalau mau sukses tuh butuh passion kan gitu kan. Saya jawab iya, butuh passion. Tapi passion itu bukan cuma sekedar lakukan apa yang kamu senangi. Passion yang benar itu adalah apa? Senangi atau cintai apa yang Anda lakukan. Betul nggak? Kalau melakukan apa yang kamu senangi itu cuma hanya untuk memulainya. Sedangkan prosesnya untuk menuju sukses, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, itu nggak ada proses yang nggak enak. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Karena mereka tahu bahwa passion itu seringkali digunakan untuk memulai. Lakukan apa yang kamu senangi, betul kan ya? Tetapi kamu harus tahu bahwa passion need dedication. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu pengorbanan. Passion itu hanya memulainya saja, tapi dedikasi itu yang akan mengakhirinya. Paham ya? Dedikasi itu apa? Kemauan kita, konsistensi kita untuk melakukan sebuah proses enak tidak enaknya untuk mencapai goals kita. Itulah dedikasi. Saya suka nggak baca buku? Nggak suka. Tapi kenapa saya lakukan? Karena saya tahu penting. Saya paksa diri saya? Iya. Kenapa? Dedikasi. Saya suka nggak ketemu orang? Enggak. Kenapa? Saya orangnya nggak senang basa-basi. Tapi saya tahu kerjaan dimanapun orang yang bisa besar, apalagi di bisnis network marketing, seperti tadi Pak Alek ngomong, kalau Anda ingin punya bisnis semakin besar, berarti Anda harus punya people power, manpower yang semakin besar. Kalau manpower Anda besar, Anda harus punya ilmu tentang manusia. Dan berikutnya Anda harus punya kepemimpinan. Saya suka enggak? Nggak suka. Tapi kenapa saya lakukan? Dedikasi. Dedikasi. Gimana Pak? Susah ya Pak ya untuk membuat perubahan itu Pak Nugroho. Susah ya untuk merubah kebiasaan itu? Enggak teman-teman. Saya nggak bisa ngomong di sini terlalu panjang lebar kali tinggi ya. Tapi saya berikan insight-nya langsung secara praktek. Kenapa nggak banyak orang tuh bisa berubah dan sukses? Begini teman-teman. Ya. Ini saya nanti akan bahas di acara MLK lebih detailnya. Ini dari buku Atomic Habit dibahas ya, bahwa inti dari awal pertama untuk perubahan itu ID atau identity, identitas diri. Di bagian tengah itu adalah proses. Di bagian ketiga itu adalah tindakannya atau perilakunya. Apa yang terjadi hari ini? Banyak orang itu mau merubah, itu cuman hanya berdasarkan dari tindakannya. Aku mau sukses, apa yang harus saya lakukan? Wah, aku harus lebih rajin, aku harus baca buku, aku mau untuk prospek, betul kan? Tapi apa yang membuat orang tuh akhirnya nggak bisa secara konsisten untuk prospek baca buku? Kenapa? Karena dia belum merubah identitasnya. Apa itu Pak? Saya kasih contoh. Ada dua orang teman kita itu perokok berat yang sedang proses untuk menghentikan merokoknya. Perhatikan ya, perhatikan semuanya. Yang di Zoom juga. Perhatikan ada orang A dan B. Oke, si A kita temui. Si A kemudian karena lagi ngumpul, saya tawarin si A tuh rokok. Ah, ini rokok. Perhatikan.
Jawaban si A itu seperti ini ke saya. Nuk, sorry. Aku sedang mencoba untuk berhenti merokok. Sorry Nuk, aku nggak mau. Ini A. Bagus nggak? Bagus. Imannya kuat. Dia sedang berproses untuk mau merubah, tidak merokok lagi. Perhatikan B. B saya tawari. Kamu namanya siapa? Stefan. Saya tawari Stefan. B ini Stefan. Van, ini rokok Van. Saya tahu dia sedang mencoba berhenti merokok, gitu ya. Stefan tapi jawabnya gini. Sorry Nuk, aku bukan perokok lagi sekarang. Saya ulangi. Sorry Nuk, aku bukan perokok lagi sekarang. Beda enggak kedua orang ini, A dan B? Halo. A sedang mencoba untuk merubah tindakannya, tapi B merubah ke identitasnya. Aku bukan perokok lagi sekarang Nuk. Sorry ya Nuk. Mana yang lebih kuat? A atau B? Mana yang lebih kuat? A atau B? B. Itulah kenapa nggak banyak orang bisa merubah dirinya, karena nggak banyak orang yang merubah ke pusat keyakinannya. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau Anda hari ini, Anda saya ajak untuk menekuni bisnis HD ini, Anda jangan mengatakan untuk merubah, ya Pak Nugroho, saya akan ikut trainingnya ya. Anda akan mencoba untuk merubah proses dan tindakannya. Ya Pak Nugroho, saya nanti akan mencoba ya untuk pelajari presentasinya. Jangan, Anda harus benar mengatakan ini. Oke Pak Nugroho, saya akan menjadi presenter yang terbaik di kota Surabaya. Halo? Oke Pak Nugroho, kita role play. Saya akan menjadi presenter yang terbaik di kota Surabaya. Maka apa yang terjadi? Saya pada waktu diajak untuk ikut role play, diajak di role play, diajarin cara presentasi, ikut HTP, saya semangat nggak? Semangat. Kenapa akhirnya saya prosesnya apapun saya lakukan dan semua tindakannya saya lakukan karena saya merubah lebih dulu identitas saya. Jadi yang benar bagaimana? Jangan Anda mengatakan, ya Pak, nanti saya tak belajar presentasi dan ngisi training ya Pak, kalau nanti saya sudah diamond ya Pak. Salah. Tapi rubahlah dulu identitasnya. Iya Pak, saya akan menjadi diamond leader yang akan membawakan training, membawakan meeting, dan membawakan pertemuan-pertemuan yang ada di Surabaya. Karena saya seorang diamond qualified Pak. Apa yang terjadi? Beda nggak? Beda. Itulah kenapa berubah itu nggak ada yang namanya dari luar ke dalam. Merubah tindakan ke dalam tidak akan pernah berhasil. Merubah pertama kali adalah Anda harus punya sense of image bahwa Anda menjadi orang yang sukses itu tadi. I'm the winner. Saya adalah seorang Royal Crown. Saya adalah professional networker di bisnis HD ini. I'm professional network builder. Itu yang harus Anda bangun. Jangan Anda bilang gini, ya saya cobalah jalan HD pelan-pelan, siapa tahu sukses. Kalau nggak sukses ya sudah, gitu kan ya. Apa yang terjadi? Anda nggak pernah mengubah identitas Anda. Saat Anda melakukan tindakannya dan mengalami proses, Anda akan terpental keluar. Berubah itu yang paling penting adalah dari mana? Identitasnya dulu. Dari dalamnya dulu, dirubah keluar. Ini yang paling penting. Itulah kenapa saya nanti akan ajak pada Anda. Ada 5 poin pilihan-pilihan penting yang akan mengubah kehidupan Anda, yang nanti kita akan belajar bersama teman-teman sekalian. 5 pilihan-pilihan yang akan menentukan hidupmu. Yang pertama adalah apa tujuan hidupmu. Ini yang akan menjadi akselerator pertama. Karena apa yang menjadi tujuan hidupmu, itulah yang akan kamu pikirkan. Pilihan-pilihan apa yang kamu pikirkan. Kemudian apa yang kamu pikirkan itu akan menunjukkan dari apa yang kamu akan bicarakan. Makanya jelaskan. Orang itu ngomongnya, kalau misalkan ngomongnya sampah terus, karena pikirannya sampah. Betul kan ya? Makanya orang bilang kan, garbage in, garbage out. Kalau pikirannya sampah, keluarnya sampah. Pilihan-pilihan yang akan menentukan hidupmu berikutnya, apa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, dengan siapa kamu bergaul. Inilah adalah hal-hal 5 poin utama yang harus Anda pilih. Dan pertama yang paling penting, kalau Anda mau ngerubah dari dalamnya, dari core-nya, Anda harus ngerubah dulu adalah dari tujuan hidupmu ini tadi. Saya kasih sebuah perumpamaan.
Ada orang yang pada waktu itu sudah usia 54 tahun masuk Purna Bakti. Dia konsul dengan saya, istrinya nangis-nangis sampai datang ke saya di program masa persiapan Purna Bakti itu nangis. Saya bilang, Bapak ini sudah pikirannya negatif terus, Om. Saya dipanggil Om gitu ya. Aduh. Itu kalau downline saya langsung tak ancam, lu manggil Om lagi enggak saya kasih konsultasi gitu ya. Kamu harus manggil saya Koko, kalau Om tak tolak. Gitu. Akhirnya saya tanya kenapa, dan ternyata ibu ini bilang, prinsip Bapak ini sekarang intinya cuma satu, orang hidup tuh kesamben mati kok. Orang hidup tuh kesamben mati. Artinya adalah orang hidup tuh toh nunggu matinya kita. Lihat ya, ibu ini sampai nangis-nangis dan saya melihat banget waktu ikut training Bapak itu nggak terlibat, nggak aktif, ditinggal tidur. Saya tahu apa yang dia pikirkan, bicarakan, lakukan, dan dengan siapa dia bergaul, semuanya ditentukan dari mana? Tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya dia kesamben mati kok. Aku cuma nungguin mati kok, pensiun ya sudahlah, toh aku nungguin mati. Mau apa lagi? Saat tujuan hidup seseorang itu tidak ada, percayalah, apa yang dia pikirkan akan mengikuti tujuan hidupnya. Kalau seseorang itu merubah dari awal, yaitu memilih tujuan hidup yang terbaik untuk kehidupannya, maka apa yang dia pikirkan pun akan berubah. Pada saat saya memilih tujuan hidup saya yang paling simpel, yang sering saya bilang, saya lulus nanti harus sudah punya income minimal 50 juta per bulan. Meskipun let's say setelah itu akhirnya saya karena memulai dari semester 5, semester 8 waktu itu, saya nggak lulus ternyata, betul kan? Tapi lolos, betul. Saya tidak dapat 50 juta, tapi saya dapat 8.500.000 loh. Yang rata-rata first graduate, ya salary-nya, teman-teman saya yang asdos, rata-rata pada waktu itu tahun 2003 income-nya 1.700.000 kerja di Astra. Saya 8,5 juta loh. Saya dapat 50 jutanya. Tapi kalau saya memflashback, pilihan saya bahwa saat saya lulus nanti saya harus punya pendapatan 50 juta per bulan, itu menjadi goal saya. Maka yang saya pikirkan sudah beda. Yang saya pikirkan bukan ke kos-kosan cewek pulang dari kampus. Yang saya pikirkan bukan lagi Counter Strike. Yang saya pikirkan bukan lagi yaitu multiplayer game Winning Eleven itu ya tuh. Bukan itu. Saya rubah semua. Yang saya pikirkan cuma satu, siapa lagi yang mau saya prospek ini? Siapa lagi yang mau saya habisi ini? Siapa lagi yang mau saya prospek? Yang saya bicarakan kemudian di kampus, saya nggak pernah bicara yang lain kecuali apa? Kecuali mengopen mind mereka. Kecuali saya bicara ngomong, kamu sudah ada pandangan enggak nanti lulus kuliah mau ngapain? Kamu udah tahu enggak nanti lulus berapa salary-nya? Bicara saya sudah lain. Sebelumnya waktu saya nggak punya tujuan hidup, tujuan saya cuma satu, yang penting lulus kuliah, seperti alur mainstream pada umumnya. Yang penting lulus, kemudian baru nyari kerja. Maka apa yang saya pikirkan, bicarakan, lakukan, dan teman pergaulan saya sama semuanya. Betul nggak? Ternyata saya harus mengambil sebuah pilihan untuk mengubah. Yang pertama apa itu? Tujuan hidupmu dulu. Teman-teman sekalian, saya nggak bisa membagikan di sini semuanya. Kita ketemu di acara MLK karena saya nanti akan bedah semuanya. Bagaimana kita bertransformasi dimulai dari core-nya. Dari yang pertama mengubah, mulai dari goals Anda. Kemudian Anda akan merubah mindset Anda atau pikiran Anda. Kemudian Anda akan merubah apa yang Anda bicarakan. Anda akan merubah semuanya apa yang akan menjadi action Anda. Dan core kemudian Anda akan dikelilingi sehingga mindset Anda, goals Anda, apa yang katakan dan action Anda menjadi baik kalau Anda punya lingkungan atau komunitas yang benar. Dengan siapa Anda bergaul? Kalau komunitas Anda nih semua plus ionnya, ini akan menjaga semuanya utuh, semakin besar dan semakin kuat. Saya hanya bisa sharing nanti di acara MLK semua. Karena kalau saya bagikan sekarang, sampai subuh kita baru selesai. Sampai ketemu di acara MLK semuanya, tapi kita belum selesai. Saya punya video dulu
Dan supaya Anda bisa lihat, video ini dari Arnold Schwarzenegger dan sangat bagus. Mudah-mudahan Anda bisa dapat insight-nya, karena ini persis seperti perubahan itu dari inti sarinya, dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kita saksikan dulu satu video ini dan betul-betul amati, lihat bagaimana Arnold Schwarzenegger mengambil sebuah pilihan-pilihan dan keputusan yang penting yang dimulai dari core-nya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat dulu video berikut ini. The first rule of success is to have a vision. I was born in 1947 in Austria after the Second World War. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. My father wanted me to become a police officer like he was. My mother wanted me just to stay there and marry a girl and have a bunch of kids. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. So one day, after school, I walked by a store in Graz, and it was the only store that really sold kind of American stuff. So I went inside and I looked around and I looked at this stuff, and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. And on the cover it said, how Reg Park, Mr. Universe, became the Hercules star. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. I knew where I was going. That I'm going to become this bodybuilding champion just like him. And with the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. I was so relieved. Because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it will just drift around. It will not end up anywhere, or most likely in the wrong place. The majority of people don't like what they're doing because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around, and then all of a sudden there's a job opening, so they get that job because you have to work. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. So people always ask me, they say, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. So if you think about, only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life.
That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. So I knew where to go. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose. Ya, mudah-mudahan video tadi betul-betul bisa membuka pemahaman Anda bahwa tadi 5 poin pilihan-pilihan yang harus Anda ambil yang akan menentukan perubahan hidupmu. Yang pertama, di intisari yang pertama adalah apa yang menjadi tujuan hidupmu, goalsmu. Itulah yang membuat kamu akan terfokus untuk berpikir menuju apa yang menjadi goals kamu. Kamu pun akan membicarakan terus tentang hal itu. Dan kamu pun akan melakukannya dan bergaul dengan orang yang setipe untuk mencapai sukses itu. Seperti yang tadi Arnold katakan, saya pun juga nggak langsung punya impian yang besar. Pada waktu itu saya cuma di HDI peringkat dulu tertinggi itu cuma sampai peringkat yang namanya Grand Diamond. Dulu tuh paling tinggi Grand Diamond. Dan peringkat eksekutif Crown tuh baru lahir setelah tahun 2006. 2001 waktu saya join pertama tuh Grand Diamond. Dan pada waktu itu saya tanya ke upline saya, apa yang harus saya lakukan? Goal saya pertama, kamu harus Diamond. Oke, Diamond, berarti tujuan saya Diamond. Oke. Dan ada hal yang lucu dan menarik sih sebetulnya. Kalau Diamond dapat apa aja? Dapat jas. Oke. Terus pin Diamond. Terus kalau acara nanti kamu akan dipanggil maju ke depan, di depan banyak orang bahwa kamu Diamond leader. Wih, menarik ini ya. Saya akan buat yang namanya sebuah goals apa? Revenge. Balas dendam. Yang harus saya wujudkan adalah saya akan buat mantan saya yang mutus saya nyesel karena lihat saya jadi Diamond. Coba bayangkan, goal saya lucu ya. Tapi tahukah Anda, dan itu kuat banget. Saya akhirnya ngejar Diamond itu awal pertama, bisa dapat jas, dapat pin, maju ke depan, wah jadi Diamond. Wah dia akan nyesel ini mutus saya. Kelihatannya lucu ya. Tapi teman-teman, saya bangun semuanya. Saya tahu kalau saya bisa Diamond, saya punya pendapatan berapa. Dan saya punya tujuan yang paling utama waktu itu hanya satu. 15 September itu adalah tanggal ulang tahun mama saya. Dan saya sudah bertahun-tahun tiap kali mama saya ulang tahun, saya nggak pernah ngajak makan, nggak pernah memberikan kado yang terbaik. Dan saya tiap tahun hanya memberikan sandal. Karena bagi saya itu adalah sandal itu murah. Dan tiap tahun dia pasti rusak, sandalnya pasti ganti. Dan saya tahu sendiri, tiap kali mama saya lewat di Tunjungan Plaza TP, dulu Galaxy Mall belum ada di awal-awal pertama ya. Saya lihat, kalau pas lagi ada toko perhiasan gitu ya, mama saya tuh dari jarak jauh tuh bisa lihat, kelihatan matanya tuh ngelihat ke perhiasan itu. Tapi begitu jalan mendekati tokonya, di samping selasarnya itu, dia tuh langsung buang pandangan. Dan saya selalu ngamati hal itu. Setelah saya ada di HDI, saya punya satu goals. 15 Agustus, aku akan belikan kalung berlian buat mama. Karena aku tahu kalau aku dari ngelesi renang nggak mungkin bisa mencapai itu. Anda tahu, itu yang membuat saya tiap hari nggak sabar untuk prospek lagi, nggak sabar untuk presentasi lagi. Itu yang membuat saya tiap hari, saya nggak sabar untuk ditolak berapa banyak orang lagi. Karena saya tahu semakin saya sering ditolak, berarti semakin saya dekat dengan keberhasilan saya. Setiap hari saya selalu mencari siapa lagi yang bisa saya temui. Kenapa? Karena punya goals itu. Saya nggak bisa bagikan sekarang. Kita akan ketemu nanti di acara MLK. Dan bagi Anda yang ingin betul-betul mengetahui bagaimana merubah diri Anda, mulai dari identitas Anda dan merubah dari core-nya, yaitu dari goals-nya, dan semuanya nih tadi kita akan mengalami sebuah perubahan. Kita ketemu di acara MLK.
Yang pasti satu hal teman-teman, sebelum saya akhiri, ada sebuah pilihan sekarang yang harus Anda pikirkan dan Anda jadikan goals, yaitu di slide yang terakhir ini. Anda lihat fakta ini, dan fakta ini sangat menarik sekali. Dari BPS, Biro Pusat Statistik ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia itu masih di angka 272 juta. Di 2022 ini, di pertengahan ini, Juli ya, ini dari 6 Juli, perhatikan, sudah ada penambahan lebih dari 3,5 juta orang. Ini sebuah pangsa pasar yang sangat besar. Dan Anda bisa bayangkan, average ternyata angka kelahiran di Indonesia itu 3,5 sampai 4 juta. Anda bisa bayangkan 10 tahun ke depan akan ada 40 juta market baru bagi kita. Jumlah penduduk Indonesia ini akan mengalahkan Amerika loh 2035. Dan kita ini akan menjadi kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia. Kalau sorry to say, saya memilih tetap jadi guru renang, dan Anda masih tetap memilih hanya berdiam diri dengan profesi Anda menjadi karyawan, trust me, Anda nggak akan pernah bisa mendapatkan potensi dari ledakan penduduk ini. Karena Anda hanya menerima salary. Anda nggak akan bisa membangun sebuah bisnis yang memanfaatkan market ini. Dan itulah kenapa kita harus memilih bisnis yang terbaik untuk apa? Untuk bisa mengeksploitasi, mengekspos 275 juta ini. Apa itu yang terbaik? Bisnis HDI. Kantor sudah ada, stok barang ada, produk berkualitas, produk dibutuhkan semua orang butuh enggak untuk menjadi sehat, menjadi cantik, butuh semuanya, betul kan? Anda mau ngembangin dimanapun bisa, Anda bisa mengekspos 275 juta ini. Dan bahkan sampai dengan 10 tahun ke depan, pangsa pasar yang nggak akan pernah mati, teman-teman. Apa pilihan Anda? Di saat kondisi seperti sekarang, banyak loh yang mulai mereka di zaman online ya, hari ini udah mulai surut, betul? Berarti opportunity buat kita semua. Marketnya masih tetap sama dan bahkan lebih besar, tapi pemainnya, playernya semakin sedikit. Berarti kuenya yang bisa dinikmati ini masih sangat besar. Oke? Yang terakhir dari saya, slide ini yang nanti akan kita bahas di acara pertemuan MLK. Buat teman-teman sekalian, ini adalah diagram pilihan yang sering saya sharingkan ke banyak teman-teman. Anda nggak usah bingung, saya buat yang paling sederhana. Sejalan dengan waktu, kita tumbuh dari anak-anak, remaja, dewasa. Segitiga yang bawah ini adalah pilihan-pilihan. Segitiga atas itu kondisi dan situasi. Lihat hal ini. Sejalan dengan waktu kita masih anak-anak, pilihan-pilihan hidup kita itu sedikit. Betul nggak? Anda bisa milih nggak susu yang mau Anda minum merek apa? Halo? Buburnya itu yang dipilih apa? Terus bajunya, Anda nggak mau misalkan baju yang model kayak gini, nggak bisa. Anda masih bayi, masih anak-anak, nggak ngerti. Anda dikasih apa, Anda langsung pakai. Apa artinya? Kondisi dan situasi itu akan lebih banyak berperan pada waktu kita masih anak-anak. Pilihan kita sangat sedikit, betul nggak? Pilihan anak-anak itu cuma hanya apa? Kalau misalkan kita ngerasa ini nggak enak, nggak doyan sayur di apa itu namanya istilahnya? Dilepeh itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Oh, dilepeh itu dimuntahkan. Kalau dikeluarkan lagi kok kalah sama bahasa Surabaya, dilepeh ini gitu. Nah, balik ke sini ya. Aku tidak suka daging ya toh, gitu kan ya. Dia bisa milihnya tapi sedikit, betul kan? Akhirnya ya udah sama orang tuanya dikasih apa? Dikasih sayur, gitu kan ya. Buah, dia bisa milih, nggak seneng kecut, dia muntahkan, betul kan ya. Akhirnya sama orang tuanya tahu, oh anakku nggak selalu doyan kecut, akhirnya dikasih yang manis-manis. Kan beda-beda. Tetapi lihat, anak kecil ini memang nggak punya pilihan, tapi sejalan dengan waktu menjadi remaja, Anda mulai punya pilihan yang lebih besar nggak? Lebih besar. Dengan siapa Anda ngumpul? Ada cewek yang nggak seneng ngumpul sesama cewek, senengnya lebih sama cowok, gitu kan ya. Rasanya Intan itu ya. Bercanda ya Tan. Guyon. Kan ada yang, oh ya cowok
yang apa nggak seneng bergaul dengan cewek, misalnya senengnya sama cowok, itu normal sih ya biasanya gitu. Intinya kita bisa punya pilihan kan, sudah mulai bisa punya pilihan, tetapi tetap banyak kondisi dan situasi yang kita nggak bisa pilih. Contoh, masuk SMP, Anda bisa pilih nggak? Remaja loh ini, bisa pilih nggak? Nggak bisa. Masuk SMA? Halo? Sama kuliah? Nah, kuliah lebih bisa milih, betul nggak? SMA masih ada yang diatur, betul kan ya? Tapi lihat, saat kita sudah mulai bertambah semakin dewasa, ternyata apa? Pilihan-pilihan kita itu menjadi lebih besar. Kondisi dan situasi itu mulai kecil. Jadi apa artinya dari diagram ini? Sadari bahwa sebetulnya manusia itu dibentuk oleh pilihan-pilihannya. Kondisi dan situasi itu nggak banyak berpengaruh. Mau milih pacar, ya Anda sendiri yang milih. Zaman sekarang ada yang dipilihkan orang tuanya. Halo? Zaman saya masih ada, tapi cuma 5%. Hari gini mana ada? Oh sekarang banyak anak-anak muda dolen saya kawin karena kenalan di Facebook kok. Itu banyak kok. Leadernya Alek loh, ada yang kenalan di Facebook. Betul ya Alek ya? Bener banyak. Alek ya hoki aja dia dapat Yuyen. Karena Yuyen tidak punya pilihan gitu kan ya. Ya bercanda ya, Yuyen yang di rumah biar ger aja ya. Nugroho ngomongnya ngawur ya. Sekali lagi ya, lihat. Jadi kalau sampai Anda kemudian nikah, Anda merasa salah pilih pasangan, itu sebetulnya salahnya Anda yang milih, betul kan ya? Bukan karena kondisi dan situasi, betul nggak? Nah, Anda milih kerja, milih pekerjaan, milih sendiri nggak sih? Halo, hari ini Anda dapat hadiah, Anda milih sendiri kan? Aku ikut menekuni dengan serius atau enggak? Yang milih bukan Tuhan, yang milih bukan tetangga kita, yang milih bukan pasangan kita, kita sendiri. Yang nggak bisa dipilih cuma satu, upline leadernya, ya betul nggak ya? Kok ternyata ketemu saya gitu kan ya? Ini kan kondisi dan situasi, betul kan ya? Ya lah ketemunya kayak Nugroho gini ya tuh, ya tuh. Berarti hokimu ya. Kayaknya gitu ya. Aduh Gus, makasih Gus, tepuk tangannya Gus. Yang lain gak ada yang tepuk tangan loh Gus. Ayo Gus, wani piro Gus. Iya ingat ya, memang benar orang dewasa ini dibentuk oleh pilihan-pilihan. Tapi banyak dari orang dewasa, pertama gak berani menentukan pilihannya, dan yang kedua salah dalam mengambil pilihan karena didrive oleh emosional dan perasaan itu. Itulah yang membuat kenapa banyak orang dewasa hidupnya hancur karena nggak pernah ada yang ngajarin ilmu memilih yang benar. Mulai dari memilih tujuan hidup yang benar untuk dirinya, memilih apa yang harus dipikirkan untuk membentuk mindsetnya dia. Itulah kenapa Anda butuh mentor. Jangan sampai kita akhirnya dibentuk oleh pilihan, tapi kita salah dalam memilih karena menggunakan perasaan kita. Sampai ketemu di MLK nanti, oke? Yang belum daftar MLK, segera daftar. Kalau enggak rugi. Khusus Anda yang hari ini yang khusus Jawa Timur ya, yang belum daftar, saya tadi udah bilang ke teman-teman panitia, ini kami buka kembali untuk harga early bird-nya. Khusus Anda. Jadi harganya 350.000 bagi Anda yang mau daftar. Langsung aja, Pak Nugroho, tapi saya nggak bawa uangnya. It's okay. Anda bisa langsung lakukan down payment aja 50.000. Anda batas melunasinya hari Rabu besok 17 Agustus ya. Batas untuk melunasinya seharga 350.000. Jadi sebelumnya kan harganya udah 400.000 ya sejak tanggal 10 kemarin. Sejak tanggal 11. Nah, ini khusus yang Surabaya bagi yang datang, dan Anda misalkan mau men-DP-kan downline Anda pun bisa. Ya, DP-kan 50.000, batas pelunasannya nanti hari Rabu ya 17 Agustus. Oke, bagi Anda semua yang tertarik, aku ingin membentuk tim Pak, ingin punya jaringan yang kuat nanti seperti apa, ajaklah sebanyak-banyaknya ke acara MLK ini. Oke, karena ya saya gak enak kalau ngomong, jadi biarkan teman-teman yang lain yang ngomong aja. Oke, thank you so much kalau Anda nanti ikut. Dan sekali lagi, Anda merasa nggak puas, Anda merasa nggak dapat sesuatu, ngomong aja. Kami nanti akan berikan money back guarantee. Dan saya money back guarantee-nya bukan 100%, tapi 200%. Ya. Tak ganti 700.000. Tapi ya, tolong
Kalau memang udah puas jangan terus datang, aku enggak puas nih. Yang tahu hanya Tuhan dan Anda loh ya. Oke, yang luar kota pun, yang Jawa Tengah, Jawa Barat, tolong segera daftarkan. Karena apa? Karena untuk yang Jawa Tengah kapasitas saya cuma 40 orang. Sekarang sudah terdaftar kurang lebih 20 orang. Sisa setengah aja. Yang Jawa Barat kapasitasnya juga cuma kurang lebih 50 orang ya teman-teman yang di Zoom. Dan ini yang Jawa Barat kalau nggak salah tadi saya udah lihat sudah 33 orang yang daftar. Tinggal 17 saja kuotanya. Nah, yang Jawa Timur saya masih hitung-hitungan spare, masih ada jatahnya, tapi nggak banyak. Masih kurang lebih 15 sampai 20 terakhir. Karena ini yang daftar sudah 60 berapa? 69. 71 sudah Jawa Timur yang daftar. Ya. Jadi teman-teman yang belum mendaftar segera ya. Saya tunggu Anda semuanya. Thank you so much sekali lagi. Kalau ada hal yang baik semuanya karena dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan Anda semuanya. Tepuk tangan dulu buat Anda. Dan kalau ada yang salah tolong dimaafkan, semua kebodohan saya sebagai manusia biasa. Thank you. Sukses selalu, sampai ketemu di acara 17-an nanti ya. 17-an. Lomba makan kerupuk ya Pak Stefanus ya. Oke. Panjat Pinang ya. Paulus, thank you Paulus. Oke, thank you. Rambut panjang, langsing, sederhana. Oke, thank you banget Ko Nugroho untuk sharing yang sangat luar biasa. Nah, mungkin bagi rekan-rekan siapa nih yang di sini yang merasa mendapat banyak sekali manfaat ilmu yang di-sharekan oleh Ko Nugroho nih. Mungkin boleh nih angkat tangannya nih. Wah, luar biasa ya. Oke, kita beri applause sekali lagi.